Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak Haryanto dalam pembelajaran matematika. Dalam pertemuan ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang pengumpulan data dan penyajian data. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, sebelum ke materi, Bapak akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak menyimak materi yang Bapak berikan, Bapak harap anak-anak dapat atau mampu menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Baik, kita ke materi, yaitu yang Bapak akan sampaikan. Yang pertama, pengumpulan data. Data adalah informasi yang diperoleh dari sumber tertentu yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data dapat kita lakukan dengan menghitung dan wawancara. Kita dapat mengumpulkan data dari lingkungan sekitar kita. Pengumpulan data dengan menghitung. Pengumpulan data dengan menghitung dapat dilakukan dengan membilang dan mengukur. Pengumpulan data dengan membilang dilakukan dalam pemungutan suara. Pengumpulan data dengan mengukur dapat dilakukan dengan alat ukur. Ya, kalau yang pertama pengumpulan data dalam pemungutan suara, contohnya pemilihan ketua kelas. Sedangkan pengumpulan data dengan cara mengukur, misalkan kita akan melakukan atau mengukur tinggi badan, tentunya dengan alat ukur. Berikutnya pengumpulan data dengan wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan dengan bertanya langsung atau mengisi lembar isian. Nah, yang pertama yaitu wawancara dengan bertanya langsung. Di sini digambarkan ya, contohnya bertanya tentang warna kesukaan. Apa warna kesukaanmu? Nah, tentunya dari pertanyaan itu akan yang kita tanyakan akan menjawabnya. Di sini jawabannya yang pertama, aku suka warna hijau. Aku suka warna ungu, dan yang sesuai yang berikutnya, aku suka warna merah. Itu jangan pengumpulan data dengan cara wawancara. Sedangkan untuk pengumpulan data dengan cara mengisi lembar isian, nah contohnya di sini ya, membagikan lembar isian, di mana dalam lembar isiannya, nah di sini dicontohkan yang berisi nama, kelas, usia, berat badan, tinggi badan, dan kesukaan apa saja. Ada pilihannya, yang pertama olahraga, makanan, dan warna. Baik, kita lanjut, yaitu saat kita melakukan pengumpulan data dengan bertanya langsung, kita harus menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Selain itu ya, anak-anak harus juga mencatat jawaban yang kita peroleh. Nah, yang berikutnya pembacaan data. Membaca data dari hasil menghitung ya,
setelah mengumpulkan data dengan menghitung, dan data yang kita kumpulkan berupa data tinggi badan teman dengan mengukur, ya. Yang tadi contohnya jika kita akan mengumpulkan data tinggi badan, yaitu dengan cara mengukur. Hasil dari hasil kita mengukur tentunya akan mendapatkan hasilnya. Nah, dari hasil di sini dapat kita baca data tinggi badan teman kita, yaitu yang pertama, 1. Tinggi badan Made adalah 150 cm. Yang 2, tinggi badan Ale 152 cm. Tinggi badan Cici 148 cm, dan tinggi badan Dondo 149 cm. Dan yang kelima, tinggi badan Uni 147 cm. Kita lanjut ke cara membaca data hasil dari lembar isian. Nah, setelah mengumpulkan data dengan wawancara dan data yang kita kumpulkan berupa mata pelajaran favorit dengan membagikan lembar isian, kita akan membaca data yang telah kita kumpulkan tersebut. Nah, di sini contohnya lembar isiannya seperti pada gambar ini. Dari gambar ini, isian lembar ini dapat kita baca. Nah, Ale adalah seorang siswa kelas 5 SD. Ale berusia 11 tahun. Ale menyukai mata pelajaran PJOK. Kita lanjut pada materi sajian data. Sajian data berbentuk daftar. Daftar adalah catatan yang disusun secara berderet. Sajian data berbentuk daftar sering digunakan saat mengumpulkan data. Sajian data berbentuk daftar dapat dituliskan dengan memisahkan setiap data dengan koma, dan dapat juga dengan memisahkan setiap data dengan kotak atau menjadikan satu dalam sebuah kotak. Bagian-bagian daftar. Yang pertama, di sini terdapat judul daftar, ya. Judul daftarnya adalah daftar tinggi badan siswa. Dan yang berikutnya adalah nilai data. Berikutnya untuk jenis-jenis daftar. Daftar terdiri dari dua jenis, yaitu daftar vertikal dan daftar horizontal. Ya, sini sama-sama yang pengumpulan datanya tentang tinggi badan siswa, ya, dalam bentuk daftar. Namun bentuk jenisnya berbeda. Yang pertama sini daftar dalam bentuk horizontal, dan yang warna biru ini daftar dalam bentuk vertikal. Berikutnya sajian data berbentuk tabel. Tabel merupakan sajian data yang terdiri dari kolom dan baris. Sajian data berbentuk tabel merupakan sajian data yang paling sering kita temui. Mari kita lihat bagian-bagian tabel. Apa saja, ya? Nah, di sini yang pertama judul tabel, ya. Dari tabel di sini tentunya yang pertama ada judulnya. Apa judulnya? Olahraga kesukaan siswa. Dan pada tabel di sini terdapat kategori, ya. Kategori olahraga kesukaan apa saja. Itu kategori. Sedangkan untuk yang banyak siswa ini adalah nilai data. Dan yang ke bawah ini, ya, adalah baris. Dan untuk yang
dua ini ya adalah kolom olahraga kesukaan dan kolom banyak siswa. Namun kolomnya dibedakan. Yang pertama kolom kategori dan yang kedua kolom nilai data. Kita lanjut ke jenis-jenis tabel. Data pada tabel dapat disajikan secara vertikal dan horizontal. Nah, di sini jenisnya ada dua juga, yaitu vertikal dan horizontal. Sama tabelnya tentang tempat wisata kesukaan. Namun jenisnya berbeda ya, bentuknya berbeda. Berikutnya sajian data berbentuk piktogram. Sajian data berbentuk piktogram mirip dengan sajian data berbentuk tabel. Piktogram adalah diagram yang menyajikan data dengan gambar. Piktogram disebut juga sebagai diagram gambar. Satu gambar dalam piktogram dapat mewakili lebih dari satu nilai data. Misalnya, satu gambar pensil mewakili dua buah pensil. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya, contoh piktogramnya. Nah, sebelum ke contohnya, di sini ada bagian-bagian piktogram. Piktogram memiliki judul ya, sama dengan tabel. Dan juga terdapat sebuah kategori dan nilai data. Yang membedakan di sini adalah untuk nilai datanya. Kalau dalam sajian data berbentuk tabel, nilai datanya dalam bentuk angka. Nah, untuk piktogram, nilai datanya dalam bentuk gambar, di mana gambarnya terdapat sebuah keterangan, yaitu di sini untuk satu buah gambar pensil mewakili dua buah. Sehingga kalau kita membaca piktogram pada gambar ini, contoh yang pertama Eko. Di sini terdapat banyak pensilnya adalah 4. Maka Eko memiliki jumlah pensil 4 dikali 2, yaitu 8 buah pensil. Ya. Kenapa 8? Karena satu buah pensil mewakili dua buah. Dondo di sini jumlah banyak pensilnya ada 5. Namun satu buah pensil mewakili dua buah, sehingga Dondo memiliki pensil sebanyak 10, yaitu 5 kali 2. Untuk Ale banyak pensilnya 3 dikali 2 6. Jadi Ale memiliki 6 buah pensil. Untuk Made banyak pensilnya adalah 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Nah, karena satu pensil mewakili 2 buah, sehingga 2 kali 2 hasilnya 4. Piktogram memiliki jenis-jenis sama dengan yang tabel ya. Jenis piktogram ada 2, yaitu yang pertama piktogram dalam bentuk vertikal dan piktogram horizontal. Baik, kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini yang pertama contoh soalnya. Berikut adalah nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5. Dan pertanyaannya yaitu yang pertama, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data. Dan yang kedua, berapa siswa yang nilainya di bawah 70. Dan yang ketiga, berapa siswa yang nilainya di atas 80. Yang keempat, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 70
Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, dari kumpulan data nilai ini, kita dapat menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu yang pertama, langkah pertama adalah mengurutkan terlebih dahulu nilai tersebut. Nah, kita urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, di sini setelah kita urutkan ya, dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar, maka kita dapat mudah menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapa nilai yang terendah dan nilai tertinggi? Nah, di sini nilai terendahnya adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 90. Yang kedua, berapa nilai siswa yang nilai di bawah 70? Ada berapa siswa? Ada 2 siswa. Nah, di sini 2 siswa. Dapat gambarkan dalam warna hijau, 60 dan 65 ya, yang mendapat nilai 70. Ada 2 siswa. Dan yang ketiga, berapa siswa yang mendapatkan nilai di atas 80? Nah, di sini ada 13 siswa. Dari mana 13 siswa? Nah, dari tabel yang kita urutkan tadi. Di sini ada 13 siswa. Bapak warnai dengan warna hijau, biru. Maaf ya, biru. Nah, di sini warna biru, jika kita hitung ada 13 siswa. Dan yang keempat, berapa nilai siswa yang mendapatkan nilai 75? Ada 5 siswa. Pak blok warna ungu ya. Nah, kita untuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya yang kedua, yaitu tentang berat badan siswa dalam kilogram. Siswa kelas 5. Dari kumpulan berat badan siswa kelas 5 ini, pertanyaannya yang pertama, tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data siswa kelas 5. Dan yang kedua, berapa siswa yang beratnya 28 kg. Dan yang ketiga, berat siswa yang beratnya kurang dari 30 kg. Dan yang keempat, berapa siswa yang memiliki berat tertinggi. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Dari kumpulan data di sini, sebelum kita menjawab, yang pertama yaitu kita urutkan terlebih dahulu nilai berat badannya. Tentunya untuk mengurutkannya dari nilai terkecil atau terendah ke tertinggi. Sehingga setelah kita mengurutkan datanya, tentunya kita lebih mudah menjawab pertanyaan. Yaitu yang pertama, berat badan tertinggi adalah 33 kg. Berat badan terendah adalah 25 kg. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, siswa yang memiliki berat badan 28 kg. Ada berapa siswa? Yang 28 di sini ada 4 siswa. Dan yang ketiga, berat siswa yang kurang dari 30 kg. Ada berapa siswa? Ada 11 siswa. Yang di bawah 30 kg ya. Dan yang terakhir, yang keempat, berat siswa yang memiliki berat badan tertinggi ada berapa? Ada 2 siswa. Nilai tertingginya, berat badan tertinggi adalah 33. Itu ada 2 siswa.
Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini contohnya yaitu kita akan mencari atau merubah tabel hasil panen apel Pak Doni dalam 5 bulan terakhir ke dalam diagram gambar atau piktogram. Dari tabel di sini ya, untuk kita jadikan diagram gambar, tentunya yang pertama kali kita harus menentukan atau memilih gambar yang mewakili. Nah, di sini Bapak memilih gambar apel ya, karena judulnya adalah hasil panen apel, maka gambarnya adalah apel. Dimana satu apel ini mewakili 100 ton. Nah, sehingga piktogram atau diagram gambarnya, nah di sini yang misalkan bulan Januari hasil panennya adalah 700 ton, maka diagram gambarnya dapat kita gambarkan yaitu buah apel sebanyak 7, karena satu apel mewakili 100 ton. Untuk yang Februari, di sini hasil panennya adalah 1000, maka diagram gambarnya dapat kita gambarkan untuk buah apel sebanyak 10, karena satu apel mewakili 100 ton. Berikutnya untuk Maret di sini hasil panennya 500, maka diagram gambarnya atau piktogram hasil panen dapat kita gambarkan dalam bentuk gambar apel sebanyak 5. Untuk April 300, hasil panennya 300 ton, maka diagram gambarnya kita gambarkan 3 buah apel. Dan yang terakhir di bulan Mei hasil panennya 1100, maka diagram gambarnya untuk apel sebanyak 11. Demikian penyampaian atau pembahasan materi untuk pengumpulan data dan sajian data. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.